Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita nikmat, sehat, dan bisa berkumpul pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat minyak dan gas bumi bagi kehidupan manusia. Sebelum saya memulainya, perkenalkan dari kelompok kami, yaitu ada teman saya yaitu Oki Valentino dan saya sendiri Kevin Syaputrano. Pada slide berikutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Ini ada manfaat gas bumi bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah sebagai bahan bakar. Minyak bumi yang masih mentah memang tidak dapat digunakan secara langsung dan sangat berbahaya. Maka dari itu adanya proses pengolahan minyak bumi melalui beberapa macam tingkatan, seperti proses penyulingan, hingga didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari penyulingan ini adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu seperti bensin, bensol, dan minyak tanah. Beberapa jenis minyak ini menjadi bahan bakar untuk kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. Jadi terbayang bukan jika tidak ada manfaat minyak bumi sebagai sumber bahan bakar seperti manfaat batu bara. Yang kedua itu adalah adanya sumber gas cair. Manfaat minyak bumi ini sebagai sumber gas cair sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Produk yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur adalah seperti gas. Gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG juga didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi. Selain dari manfaat gas alam, merupakan produk dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar untuk kendaraan. Gas cair didapatkan dari sumber minyak bumi yang telah diolah dengan proses penyulingan dan permunian khusus. Yang ketiga itu adanya industri kimia. Minyak bumi ini juga mempunyai manfaat dalam bidang industri kimia. Seperti contohnya itu ada merupakan cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, dan lainnya. Yang keempat itu adanya sumber produksi polimer. Manfaat minyak bumi ini juga kita sering jumpai meski kita tidak sadari. Minyak mentah bisa menghasilkan polimer khusus yang sangat penting untuk membuat beberapa komponen industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak mentah adalah industri plastik. Sementara manusia membutuhkan plastik sebagai tempat untuk meletakkan berbagai benda, menjadi benda rumah tangga, mainan, dan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Yang kelima itu adanya produksi bahan serat. Berbagai jenis bahan serat seperti rayon, polister. Ya, lanjut. Ya, produksi bahan serat. Berbagai jenis bahan serat seperti rayon, polister, nilon, dan bahan tekstil sintetis ternyata juga memakai komponen dari minyak bumi. Manfaat minyak bumi yang telah melewati berbagai macam tahapan pengolahan akan menghasilkan berbagai macam produk, salah satunya bahan campur serat yang tidak mudah terbakar. Manusia sangat membutuhkan berbagai macam benda ini, bahan ini juga, dan tergantung dengan sumber minyak mentah karena hingga sekarang belum ditemukan sumber serat yang baru selain minyak bumi. Yang keenam adanya sumber bahan poliuretan. Sumber bahan poliuretan itu mungkin akan selalu ada di rumah kalian, namun banyak yang tidak menyadarinya secara langsung. Salah satunya adalah berbagai benda yang mengandung busa. Busa memiliki sifat yang tahan terhadap tekanan dan sangat nyaman untuk digunakan. Produk busa ternyata memakai minyak bumi sebagai bahan poliuretan. Produk ini juga sangat aman untuk digunakan manusia dan juga ramah lingkungan.
Untuk slide selanjutnya saya serahkan ke teman saya, yaitu Oki Valentino. Ya, untuk slide selanjutnya saya akan melanjutkan dari manfaat minyak dan gas bumi sehari-hari. Sebelumnya minyak dan gas sangat penting kehidupan manusia karena banyak sekali manfaat minyak dan gas alam yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya kayak yang pertama, produk keperluan dapur. Produk keperluan dapur itu bisa berupa seperti kulkas, kunci pintu, kunci jendela, terus kursi segala macam. Itu kan bahan yang terbuat dari minyak bumi yang maupun dari baja maupun dari aluminium dan besi. Yang 8 itu ada bahan produksi mobil. Beberapa bagian mobil seperti blok bodi mobil, kabel instalasi, dan berbagai perangkat lain dalam mobil juga membutuhkan minyak mentah. Jadi itu bahan-bahan mobil kayak pintu yang keras seperti aluminium itu terbuat dari minyak mentah. Awalnya minyak mentah kayak gitu dan dikeraskan menjadi besi, aluminium seperti itu. Sejumlah dihasilkan dalam pengolahan minyak ini dibuat menjadi lapisan blok dalam badan mobil. Blok mobil itu kayak mesin itu terbuat dari minyak mentah. Jadi biasanya itu dalam kehidupan sehari-hari yang hal-hal sederhana itu dari minyak mentah. Nah, seperti itu. Yang 9 itu ada sumber pengolahan. Nah, ini menggunakan manfaat hidrogen dalam pengolahan pupuk juga membutuhkan beberapa senyawa sintetis yang dihasilkan dari pengolahan minyak mentah. Jadi tuh pengolahan pupuk itu nggak cuma dari pupuk organik, ada yang dari senyawa mentah dari minyak mentah itu. Nah, yang ke-10 ada pembangkit listrik juga membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panas. Pembangkit listrik itu banyak. Ada PLTA, PLTU, juga ada dari listrik, dari minyak, seperti itu. Dan yang 11 ada komponen bahan obat-obatan. Minyak bumi juga bisa menjadi komponen dalam dasar kepala atau obat mengandung aspirin. Jadi minyak itu mengandung obat aspirin. Nah, yang ke-12 ada penggerak listrik tenaga surya. Sumber yang digunakan untuk menggerakkan listrik tenaga surya tetap memakai komponen pengolahan minyak bumi, seperti bahan resin. Nah, kalau udah biasa belajar biasa di PTKE pengantin perminyakan itu minyak bumi itu mengandung resin yang bisa menggerak listrik tenaga surya. Jadi biasanya listrik tenaga surya itu digerakin dari minyak karena minyak itu mengandung bahan resin. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada manfaat minyak dan gas bumi dari segi ekonomi. Tadi sebelumnya minyak bumi dari segi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dari segi ekonomi. Nah, yang pertama ada menggerakkan sektor industri. Itu sangat jelas. Manfaat minyak bumi menghasilkan bahan bakar penggerak mesin, penghasil listrik sebagai penggerak industri, lapangan, dan kantor. Semua hal yang membutuhkan sumber tenaga. Jadi, tanpa minyak bumi, mungkin industri Indonesia itu agak kurang. Karena ekonomi itu paling cepat naiknya gara-gara minyak. Mungkin sekarang minyak agak turun di tahun sekarang. Per barel tadi udah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, itu turun dari tahun sebelumnya hingga tahun sekarang. Nah, yang kedua untuk membuka lapangan pekerjaan. Secara langsung dalam pengolahan minyak bumi membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Jadi di teknik perminyakan itu mungkin banyak orang masuk sini karena gaji, karena ini. Tapi sebenarnya bukan itu, karena kekurangan SDM, sumber daya manusia. Di minyak itu nggak cuma belajar ngebor, kita di situ ada drilling, jadi di minyak itu ada 4, harus ada anak geologi, anak hukum, anak geologi, sama anak minyak gitu. Tambangan juga termasuk. Nah, jadi untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang ketiga untuk meningkatkan ekonomi dunia, itu sangat jelas. Minyak bumi terbesar di beberapa kawasan negara tertentu seperti Qatar, Irak, terus Indonesia termasuk, Brunei. Jadi meningkatkan ekonominya seperti itu mungkin. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Kevin.
Vin. Vin masih ke-mute, Vin. Oh, sih. Uh, itu adalah akhir dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman atau kritik atau saran bisa dituangkan sebelum akhir. Boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan. Ingin bertanya? Saya tunggu 1 menit ya untuk memberikan pertanyaannya. Saya mau bertanya buat Oki. Tadi Iya. di presentasi Oki dibilang bahwa mineral aluminium sama besi itu dari lelehan dari padatan yang dibuat minyak yang dipadatkan. Bukannya aluminium sama besi itu mineral logam ya. Lalu aluminium yang dimaksud sama besi yang dimaksud itu apa? Oh, jadi yang dimasuk minyak mentah itu termasuk mineral. Itu yang mineral logam itu kan minyak mentah. Kalau bahasa awam apa ya, bahasa Indonesia yang benar itu apa ya? Bahasa dasarnya itu minyak mentah yang belum diolah itu namanya minyak mentah, kayak mineralogi. Air pun termasuk minyak mentah, tapi kan dia termasuk air, beda. Jadi yang ada di dalam itu yang kita tata itu termasuk minyak mentah. Jadi bahasa dasarnya itu minyak mentah. Nanti dibagi-bagi lagi kenapa di teknik perminyakan ada mineralogi, geologi, karena dibagi-bagi lagi. Kita belajar kan teknik perminyakan. Perumpamaannya seperti itu. Jadi awalannya namanya minyak mentah. Jadi itu Jose. Sudah puas Renaldo dengan jawabannya. Renaldo yang nanya ya? Iya, saya. Jadi, Bukannya minyak mentah nanti kan didestilasi baru dibagi itu kan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jadi saya juga baru tahu nih bahwa minyak mentah itu termasuk air juga di sana ada, bahwa biasanya kan minyak mentah ini kan ada dua, air itu kan biasa yang dipakai untuk membantu reservoir mengambil minyak mentah. Saya juga baru tahu bahwa air sekarang termasuk minyak mentah. enggak, jadi itu ini kan mohon maaf nih sebelumnya nih. Jadi yang saya maksud itu kenapa kita sebut minyak mentah? Karena bahasa dasar itu loh. Dasarnya yang disebut tadi mineral reservoir kan itu terbentuk di batuan metamorf ya kalau nggak salah. Di batuan metamorf. Iya bukan Renaldo. Saya juga masih belajar gitu. Sedimen biasanya itu paling bagus biasanya. Sedimen kalau dia salah. Iya, dia biasanya di batuan gamping kalau nggak lempung kan. Nah, jadi kenapa nanya kok bisa disebut aluminium sama besi itu masuk ke dalam minyak mentah. Jadi yang saya maksud itu minyak mentah gimana ya? Susah juga ya. Bisa jelasin nggak? Minyak. Buat penjelasannya mungkin nanti kita di media sosial aja lagi ya, pertanyaan soalnya sudah melewati batas waktu buat teman-teman semua, buat Manes. Ya, terima kasih. Harus membagi waktu ya. Sebelum kami menutup presentasi dari kelompok kami minta maaf jika ada kata-kata yang salah, ada kata presentasi dari kami yang salah, mohon dimaafkan karena kami juga manusia mempunyai salah. Saya Kevin Saputra dan Oki Valentino mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.